Selamat pagi anak-anak, kembali bertemu saya di pertemuan hari ini melanjuti dari pelajaran minggu lalu mengenai ragam pola barisan bilangan. Sekarang kita lanjutkan pada suku ke N pada barisan bilangan. Bagaimana cara kita menentukan rumus dan menjawab persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu mari kita ikuti penjelasan saya. Suku ke N pada barisan aritmatika. Minggu yang lalu sudah saya pernah singgung bahwasannya apa bedanya antara barisan aritmatika, apa bedanya dengan barisan geometri, dan juga Fibonacci, serta barisan bertingkat. Untuk aritmatika itu berbeda dengan yang lain, dia mempunyai beda yang sama, artinya pada barisan tersebut dia punya pola beda yang sama. Maka di sini ada rumus untuk menentukan rumus suku ke N. Itu ada B kali N plus U1 dikurang B. Dengan UN berarti suku ke N, B-nya berarti beda itu berarti selisih dari U2 dikurang U1 atau U3 dikurang U2 dan seterusnya. Dan N itu berarti menyatakan sebuah bilangan, sedangkan U1 adalah suku pertamanya dan B adalah beda sendiri. Seperti yang dicontohkan, misalnya kita punya barisan bilangan barisan 5, 8, 11, 14, 17. Bisa kalian lihat, kalian perhatikan bahwa 5 ke 8, 8 ke 11, 14 ke 17 itu punya pola ditambah 3. Artinya dia punya beda yang tetap, yaitu sama-sama ditambah 3. Sehingga ada B-nya sama dengan 3 yang berasal dari mana? Bahwa B itu berasal dari U2 dikurang U1. U2-nya itu 8, U1-nya 5, berarti sama dengan 3. Itu adalah rumus dari B. Nah, ketika B-nya sudah dapat, U1-nya adalah suku pertama yaitu 5. Masukkan ke dalam rumus menjadi B kali N ditambah U1 dikurang B. B-nya 3, berarti 3 kali N itu 3N. Tambah U1-nya adalah 5, 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi rumusnya 3N plus 2. Bagaimana bisa rumus ini benar? Untuk membuktikannya, rumus ini kita masukkan. Misalnya kita mau mencari suku ke 6. Ini kan sukunya ada 5. Kita suku ke 6, berarti U6. N-nya sama dengan 6. Ya sudah, untuk mencari suku ke 6, berarti U6. Rumusnya adalah tadi kan 3N plus 2. 3 dikali 6 plus 2. Sama dengan berapa? 18 ditambah 2. 20 ya. Kalau tidak percaya tambah saja 3. 17 tambah 3 20. Kalau memang cara manual itu mudah karena ditambah 3, ini hanya memudahkan kita ketika kita mencari suku ke N yang lebih besar. Misalnya mencari suku ke 50. Tidak mungkin kita menggunakan cara manual ditambah 3 tambah 3, akan menghabiskan waktu. Jadi dengan cara mencari rumus seperti ini atau gunakan rumus yang ini, kita bisa mencari suku ke berapa atau ke N gitu ya. Begitu juga untuk yang nomor B. Ada 24, 20, 16, 12, dan 8. Jadi dari barisan yang di atas itu diperoleh bahwa B-nya min 4, 20 dikurang 24. Dan U1-nya atau suku pertamanya 24. Maka yang ada kita buat rumusnya B kali N, B-nya min 4 N ditambah 24, U1-nya 24 kurang lagi dengan min 4, artinya min kali min adalah plus, jadi min 4N plus 28. Itu yang nomor 2. Selanjutnya untuk yang kedua ini juga ada rumus bagaimana cara kita menentukan suku ke N-nya. Kalau tadi membuat rumus, kalau sekarang kita mencari suku ke N-nya. Sama caranya, tapi sedikit berbeda dengan rumusnya, bahwa rumusnya adalah U1 ditambah N min 1 kali B. Suku ke N itu untuk UN, suku pertamanya berarti U1, B-nya berarti beda, dan N-nya adalah sebuah nilai. Kita langsung masuk ke contoh. Misalnya kita punya barisan bilangan 5, 12, 19, 26, 33. Tentukan suku ke 18, berarti kita menentukan U ke 18. Kita langsung masuk pada rumus yang ada. Ya, kita gunakan rumus yang ini. Sehingga N-nya kita tetapkan 18, U1-nya suku pertama 5. Sedangkan B-nya itu diambil dari ini, U2 dikurang yang 5 ini, U1. Berarti 12 dikurang 5, berapa? 7. Ya. Jadi UN-nya sama dengan U1-nya 5 ditambah N-1, 18 dikurang 1. Karena N-nya 18, kita mencari suku ke 18 dikali 7.
5 ditambah 17 kali 7. 18 kurang 1, 17 dikali 7. Sama dengan 5 tambah 119 sehingga hasilnya 124. Ya, betul ya. Itu. Selanjutnya untuk yang ketiga ini adalah contoh soal sedikit panjang tapi pengerjaannya sama. Bagaimana ketika kita mencari beda? Kalau tadi mencari suku ke n atau rumusnya, sekarang kita mencari bedanya. Jika diketahui hanya sebuah suku ketiga misalnya ada 4, suku ke-8 sama dengan min 11. Berapa bedanya? Berapa suku ke-20-nya? Nah, kita cari bedanya dulu. Karena kita sudah tahu rumusnya, bahwa rumusnya adalah ini ya. UN sama dengan U1 plus N min 1 kali B, maka kita buat U3 sama dengan 4. Berarti U3 sama dengan U1 ditambah 3 min 1 kali B sama dengan 4. Untuk yang U3 sama dengan 4. Sedangkan U8 itu sama saja, sama dengan min 11, berarti U1-nya tetap ditulis. Tambah 8 dikurang 1 kali B sama dengan min 11. 8 itu diambil dari karena U8, jadi N-nya 8. B-nya tidak diketahui karena kita mau cari, ya tetap B. Sehingga yang diperoleh adalah ini persamaan 1 dan ini persamaan kedua. Nah, itu ya. Maka diperoleh U1 ditambah 2B. 2B lihat pada persamaan 1 ini. 3 dikurang 1 itu 2B sama dengan 4. Ya, lihat yang ini. Terus untuk yang persamaan kedua, Untuk yang persamaan kedua juga sama. Yang ini kalian bisa lihat bahwa 8 dikurang 1 itu 7. Jadi U1 tambah 7B sama dengan min 11. Keduanya kita kurangi agar kita menghilangkan U1. Karena untuk mencari B itu namanya sistem eliminasi. Sehingga diperoleh U1 dikurang U1 habis. Ada 2B kalau dalam pelajaran aljabar ya. 2B dikurang 7B. Karena plus kali min itu min, jadi 2 dikurang 7. Dalam aljabar itu boleh dikurangkan karena 2 kurang 7 itu 5. Jadi min 5B itu ya. Termasuk yang di ruang sebelah kanan ada 4. Misalnya 4 dikurang min 11 itu sama dengan 15. Nah, 15. Jadi yang ada adalah min 5B sama dengan 15. B sama dengan min 15 dibagi 3. Bahwa B sama dengan 3. Jadi kita dapat B-nya adalah min 3. Mengapa itu pindah menjadi bagi? Karena min 5B artinya min 5 kali B. Sehingga kalau pindah berubah menjadi pembagian atau dibagi. Min-nya tetap gitu ya. Jadi min 15 dibagi 5 min 3. Bagaimana cara menentukan suku ke-20? Sama. Untuk menentukan suku ke-20 berarti masukkan saja. Sebelumnya kita harus cari U1-nya dulu. Kita kembali ke rumus bahwa misalnya kita masuk ke persamaan pertama. Ini ya persamaan pertamanya. U1 tambah 2B sama dengan 4. B-nya kan sudah dapat. B-nya adalah min 3. Jadi kita masukkan ke sini. U1 ditambah 2 kali min 3. Karena 2B itu artinya 2 kali B. Artinya 2 kali min 3 sama dengan 4. Sehingga diperoleh 2 kali min 3 itu 6, min 6. Karena sebelah kiri itu min 6, jadi kita pindah ke sebelah kanan menjadi plus. Jadi U1-nya 4 tambah 6 sama dengan 10. Jadi U1-nya sama dengan 10. Nah, bagaimana cara mencari suku ke-20? Berarti kita masuk ke rumus yang tadi, ini rumus ini tadi. Sehingga ditulis kembali, ini ya. Menjadi U1-nya 10 sudah didapat tadi, N-nya 20 karena kita mencari suku ke-20 dikurang 1 19 dikali min 3. Jadi 10 tambah 19 kali min 3 sama dengan min 47. Nah, itu bisa diperhatikan. Selanjutnya. Nah, sekarang dibalik ketika kita mencari suku 146 itu berapa sih? Suku keberapa sih? Nah, gitu ya. Jadi ada sebuah soal tentang barisan aritmatika, masih di aritmatika. Ada 2, 8, 14, 20. Suku keberapa 146 tersebut? Caranya sama, hanya nanti kita bisa pindah ruas seperti belajar aljabar. Jadi rumusnya tetap kita gunakan ini.
ya, sehingga UN sama dengan U1 plus N-1 kali B. UN-nya berapa? Suku ke 146, berarti UN-nya 146. 146 sama dengan U1-nya adalah 2, karena suku pertama 2, ditambah N-1 kali 6. N-1 itu tetap ditulis, karena N-nya kita tidak tahu, mau mencari N, mau mencari suku ke berapa, dan B-nya ada 6, didapat dari 8 dikurang 2. 146 itu sama dengan 2 ditambah 6N min 6. Jadi 146 sama dengan 6N min 4. Dari mana? Bahwa ini itu bisa dikali ke dalam. Jadi N-1 dikali 6. Ini kalikan ke dalam. Nah, begini. Jadi 6N min 6. Jadinya hasilnya ini ya. Min 6N min 6. Sehingga 2 dengan min 6 itu sama-sama konstanta. Jadi kita bisa kurangkan. Yang terjadi adalah min 4. Jadi sehingga 146 sama dengan 64 min 4. Berikutnya, langkah selanjutnya adalah 146. Min 4 itu di sebelah kanan kita pindahkan ke kiri menjadi positif. Sehingga 146 tambah 4 itu 150 sama dengan 6N. 6N itu 6 kali N, kalau pindah ke kiri dibagi. Jadi 150 dibagi 6 hasilnya 25N. Nih, betul ya. Jadi konsep pelajaran kelas 1 tentang pindah ruas itu jangan sampai dilupakan. Selanjutnya kita ke geometri. Beda halnya dengan geometri. Geometri itu rumusnya adalah U1 kali R pangkat N-1, dengan R itu adalah sebuah rasio. Kalau di aritmatika itu kalau tidak ditambah dikurang. Itu cara berpikir cepatnya. Tapi kalau aritmatika itu kalau tidak dibagi ya dikali. Itu mengenai bedanya atau mengenai rasionya. Suku N-nya tetap, U1 itu suku pertama juga tetap. Misalnya saya punya soal begini. Ada sebuah barisan bilangan. Kita cermati dulu, bilangan ini merupakan aritmatika atau geometri. Ternyata geometri, karena 4 ke 8, 8 ke 16, 16 ke 32 itu sama-sama dikali 2. Nah, kalau dia dikali, berarti kita berhubungan dengan geometri. Karena R-nya sama dengan 2, itu dikali 2. Tapi kalau dia ditambah 2, berarti kita ke geometri. U1-nya itu sama dengan 4. Berarti kita masukkan ke rumus saja. UN sama dengan U1 kali R pangkat N-1. U1-nya 4 dikali 2. 2 itu didapat dari R, karena R-nya 2 dipangkat N-1. Nah, rumus ini sama dengan kayak aritmatika. Untuk membuktikannya kalian bisa masukkan untuk suku kelima, apakah betul jika dikali 2 hasilnya 64. Begitu juga dengan yang B. Ya, kita tahu bahwa yang A itu dikali 2. Berarti kalau suku kelima 32 kali 2 itu adalah 64. Yang B juga sama. Ketika kita punya barisan bilangan, kita cermati apakah dia geometri atau aritmatika. Ternyata geometri. Karena 8 ke 24, 24 ke 72, 72 ke 216 itu dikali 3. Jadi rasionya 3. Berarti dia geometri. Masukkan ke dalam rumus. U1-nya 8. R-nya 3. Pangkat N-1. Jadi rumusnya ada 8 kali 3 pangkat N-1. Begitu. Selanjutnya kita lanjut ke masih barisan geometri. Misalnya saya punya soal dibalik. Kita menentukan N-nya, menentukan sukunya ya. Misalnya saya punya soal suku terakhirnya adalah 148 dari 2, 6, 18, 54. Tentukan banyak suku pada barisan tersebut. UN-nya karena dia suku terakhirnya 1458, berarti UN-nya 1458. U1-nya itu 2, karena suku pertamanya 2. R-nya dari 2 ke 6, 6 ke 18, 18 ke 54 itu sama-sama dikali 3, berarti dia geometri. Ya sudah, kita masukkan ke rumus. Ini rumusnya. UN-nya dan 1458 kita tulis di ruas kiri. U1-nya 2, 2 kali 3 pangkat N-1. 1458 karena 2 dikali 3 pangkat N-1, berarti kalau 2 dikali, kita pindah ruas menjadi bagi, berarti dibagi 2. 1458 dibagi 2 itu 729, sama dengan 3 N-1. 729 itu kita sederhanakan. Lihat ruas kanan. Ruas kanan itu ada bilangan pokoknya 3. Jadi kita perkecil, kita sederhanakan menjadi bilangan pokoknya 3. Biar nanti kita ambil pangkatnya kalau sudah sama. Jadi kita samakan dulu. Jadi 729 itu adalah 3 pangkat 6.
Sebelah kanan tetap 3 pangkat N1. Sama-sama bilangan pokoknya 3. Maka yang kita ambil adalah yang di atas. Kalau ada pertanyaan bagaimana kalau ruas kiri ruas kanan bilangan pokoknya berbeda, kita ambil pangkatnya, tidak boleh. Jadi kita harus samakan dulu bilangan pokoknya. Kalau sebelah kanan 3, sebelah kiri juga harus 3. 3 pangkat berapa yang hasilnya 729, yaitu adalah 6. Kita ambil pangkatnya bahwa 6 sama dengan N1. N-1 sama dengan min 1 jika pindah itu menjadi 1, menjadi plus 1. Jadi 6 dikurang 1 ya, jadi 6 sama dengan N-1. Min 1 jika pindah ke sini menjadi 6 plus 1 sama dengan N, dan tambah 1 itu 7. Berarti N-nya sama dengan 7. Begitu. Selanjutnya untuk barisan bilangan bertingkat. Untuk rumus suku ke N pada barisan bilangan bertingkat itu kita punya rumus ini. Nih. Ya. Di mana sebuah bilangan ada A, B, dan C adalah bilangan nyata atau real. Tapi untuk mendapatkan A, B, C itu kita harus mencarinya dengan rumus ini. Ini ya, dengan mencari rumus ini. Nah, di situ ada keterangannya bahwa X1 adalah beda pada tingkat pertama dan Y1 beda pada tingkat kedua. Jadi artinya beda dengan aritmatika, beda dengan geometri, dia punya 2 tingkatan yang berbeda. Kita masuk ke contoh. Nah, ada sebuah bilangan. Kita cermati, bilangan ini adalah bilangan bertingkat. 1, 4, 3. Ya, ada 1, 4, 11, 2, 2, 3, 7. Tentukan rumus suku ke N-nya. Berapa suku ke 10-nya? Kita lihat. 1 ke 4 itu bedanya 3. 4 ke 11 bedanya 7. 11 ke 22 itu bedanya 11. Artinya bedanya tidak sama, tidak tetap. Berarti bukan aritmatika, juga bukan geometri. Kita cari lagi bedanya hingga sama. Ternyata 3 ke 7 itu tambah 4. 7 ke 11 itu ditambah 4 juga. 11 ke 15 juga ditambah 4 juga. Artinya stop, bahwa dia punya 2 tingkatan. Bagaimana kalau tingkatannya ketiga? Nah, ini nanti ada 3. Itu nanti akan dibahas secara baiknya di SMA. Karena kita biasanya menggunakan tingkat kedua. Nah, yang dimaksud adalah bahwa yang 3 ini itu adalah X1. Ya, yang keempat ini adalah Y1-nya. Sehingga untuk mencari rumus yang mana tadi? Yang UN ini ya, untuk mencari rumus UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C, kita cari dulu A-nya berapa, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Bagaimana caranya? Tadi rumus yang tadi bahwa ada 2A sama dengan Y1. 2A sama dengan Y1. 2A tetap, Y1-nya kita peroleh dari sini, 4. Nah, jadi 2A tetapnya 2 kali A, berarti A pindah menjadi 4 bagi 2 sama dengan 2. Untuk mencari B juga sama, ya, untuk mencari B juga sama. Kita menggunakan rumus 3A plus B sama dengan X1, dengan X1-nya adalah 3. Ini X1-nya. Sehingga diperoleh 3A plus B sama dengan X1. 3A. A tadi kita sudah dapat, maka kita substitusikan. Ini ya, A-nya menjadi 3 kali 2. Tuh. 3 kali 2 plus B sama dengan 3. 3 kali 2 itu sama dengan 6. 6 tambah B sama dengan 3. B sama dengan 3 dikurang 6. B sama dengan min 3. Mengapa 3 dikurang 6? Karena 6 sebelah kiri itu positif. Kalau pindah menjadi negatif, 3 kurang 6 sama dengan min 3. A sudah dapat, B sudah dapat. Bagaimana cara kita mencari C? A tambah B tambah C sama dengan U1. Itu rumusnya. Jadi A-nya kita masukkan 2, B-nya min 3, tambah dikali min, atau plus kali min itu min, dan ditambah C. 2 dikurang min 3, 2 dikurang 3 itu sama dengan min 1. Ditambah C sama dengan 1. Min 1 sebelah kiri kalau pindah menjadi tambah atau plus. Jadi C diperoleh 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, perhatikan, A sudah dapat, B sudah dapat, C sudah dapat. Kita substitusikan ke sini, ke rumusnya.
Sehingga diperoleh yang bagian bawah ini ya. Di bagian bawah ini, maaf. Di bagian bawah ini. Sehingga diperoleh ini. UN sama dengan 2N, A-nya masukkan berarti 2 kali N kuadrat plus B-nya min 3 berarti plus kali min 3N karena BN ditambah C, C-nya 2. Jadi 2N kuadrat plus kali min to min 3N plus 2. Kalau tidak percaya kita masukkan apakah hasilnya 14, 11, 22, 37 kalau dimasukkan suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Begitu ya. Selanjutnya untuk menentukan suku ke-10-nya. Ke suku ke-10 ini kan sukunya ada 5. Bagaimana kalau suku ke-10? Sudah masukkan ke 10. Berarti kita substitusikan atau kita ganti N-nya menjadi 10. 2 kali 10 pangkat 2 dikurang 3 kali 10 plus 2. Kalau kita mencari satu susah, tapi dengan adanya membuat rumus kita bisa. 2 kali 10 kuadrat 200 dikurang 3 kali 10 itu 30 tambah 2 itu 28 sehingga diperoleh 200 kurang 28 sama dengan 172. Selanjutnya tentang penjumlahan model Gauss. Bisa diperhatikan bahwa penjumlahan model Gauss ini adalah bilangan pertama ditambah bilangan terakhir dikali banyak bilangan dibagi 2. Rumus ini nanti digunakan bisa pada saat mengerjakan pembelajaran kontekstual atau dalam kehidupan sehari-hari. Nanti di akhir kalian bisa mengerjakan soal dari saya. Bagaimana rumus-rumus ini bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jelas bahwa tujuan kita belajar matematika bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung masuk ke contoh soal. Misalnya saya punya bilangan barisan 5, 11, 17, 23, dan 131. Nah, sekarang sampai 131. Lihat, barisan ini harus bisa digunakan pada aritmatika. Karena kita mencari N-nya dulu, sehingga diperoleh rumusnya, ini karena ini barisan aritmatika, U1-nya 5, B-nya 6, UN-nya 131. Sehingga UN sama dengan U1 plus N-1 kali B itu rumus pada barisan aritmatika. Karena ini merupakan barisan aritmatika, mempunyai BD yang sama, itu 11 kurang 5, 6, 17 kurang 11 juga 6, 23 kurang 17. Bukan barisan bertingkat karena mempunyai BD yang sama. Sampai 131, UN-nya 131. Ya udah kita masukkan. UN-nya 131 sama dengan 5 ditambah N-1 dikali 6. N-nya itu tetap N, 6-nya itu berasal dari beda. Seperti tadi bahwa 6 kali N itu 6N, 6 dikali min 1, min 6. 5 dengan min 6 itu adalah min 1. Min 1 pindah ke kiri menjadi tambah. Jadi sehingga 131 tambah 1 itu sama dengan 132 sama dengan 6N di ruas kanan. 6N artinya 6 kali N. Kalau pindah ke kiri itu jadi dibagi. Jadi 132 dibagi 6 sama dengan N. 132 bagi 6 itu adalah hasilnya 22. Jadi N-nya adalah 22. Terus bagaimana cara kita menentukan penjumlahan bilangan itu? Jadi rumusnya tadi pada model Gauss adalah bilangan pertama ditambah bilangan terakhir dikali banyaknya bilangan. Bilangan pertamanya 5 dari U1, bilangan terakhirnya jadi 131 dikali 22 karena banyak bilangannya adalah 22 yang sudah kita cari tadi dan dibagi 2. Jadi 136 dikali 11. Karena 11 itu bisa kita coret dari ini ya, dari 22 dibagi 2. Sehingga diperoleh 136 kali 11 adalah 1496. Jadi ini hasilnya. Nah, sekarang bagaimana dengan soal-soal berikut? Tuh ya. Silakan 3 soal ini kalian kerjakan di buku latihan. Kerjakan dengan menggunakan calan sehingga kalian bisa menyelesaikan soal-soal kontekstual ini dengan menerapkan rumus-rumus yang sudah saya berikan. Jika sudah, kalian bisa kumpul di lewat Google Classroom di bagian tugas siswa. Saya tunggu hingga jam 12 siang hari ini. Terima kasih telah memahami, menonton video saya. Jika ada yang kurang jelas, silakan nanti bertanya di forum.
Baiklah, saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Tuhan memberkati. Selamat pagi.